Oke. Oke, baik, adik-adikku semuanya, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kembali. Selamat datang di APRA Mobile seri ketiga ya, para calon abdi negara tahun 2025 ya. Jadi ini mungkin yang dominan join pada Zoom malam hari ini ya, persiapan calon abdi negara tahun 2025 ya. Di mana pada seri ketiga ini kita kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa ya. Yang pertama ada dari Kak Brigtutar by Oriza Satifania yang merupakan taruni Akademi Kepolisian ya, sekarang tingkat 3. Kemudian yang kedua ada Sermadatar Ida Bagus Suratnya ya. Ini juga taruna Akademi TNI ya kalau ini ya. Dan sekarang masuk tingkat 3 juga sama ya. Jadi Kak Oriza dan Kak Bagus ini sama-sama tingkat 3 namun berada di matra yang berbeda ya. Kak Ida ini, Kak Bagus ini di matra TNI, kalau Kak Oriza di matra Polri. Oke, jadi kita akan membahas sekarang langkah lulus menjadi taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Sebentar, nggak gerak ya ininya ya. Sebentar, saya share ulang. Oke, jadi ini ya, kita malam ini akan membahas langkah lulus menjadi taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Ya, jadi beruntunglah buat adik-adik yang sudah join pada malam hari ini ya, alhamdulillah. Nanti kita akan mendengarkan ya pemaparan atau materi dari kakak-kakak taruni Akpol dan taruna Akademi TNI. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, dicatat dulu ya pertanyaannya. Nanti kita akan sediakan sesi tanya jawab untuk adik-adik semua yang masih mau bertanya. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang APRA College ya kepada adik-adik semua yang mungkin ada yang masih belum tahu apa sih APRA College, kok ngadain kayak gini ya. Jadi APRA College itu merupakan singkatan ya dari Abdi Praja yang diambil dari nama lapangan parade IPDN ya, yang berarti pelayan masyarakat. Kemudian APRA College ini didirikan oleh Kang Luri Alexandra yang merupakan alumni IPDN tahun 2019 ya. Dan sudah berdiri ya, APRA College ini sudah berdiri dari tahun 2019 juga di Mataram, Lombok, NTB. Dan sampai dengan saat ini ya, alhamdulillah sudah ada 36 cabang APRA College di seluruh Indonesia. Yang dimana bisa teman-teman lihat ya, di sini cabangnya sudah ada sekitar 36 ya yang aktif, sedangkan 7 sisanya ini masih ada yang coming soon dan ada yang sementara tutup juga ya. Jadi teman-teman silakan ya kalau misalkan bingung mau bimbel persiapan masuk sekolah kedinasan di mana, langsung aja nanti bisa persiapan di APRA College di cabang daerahnya masing-masing. Adapun nanti mungkin kalau teman-teman yang belum ada ya daerahnya di APRA College ini, bisa banget join kelas online. Kita juga menyediakan kelas online untuk adik-adik semua yang pengen join persiapan sekolah kedinasan tahun 2025, termasuk nanti juga untuk persiapan Akademi TNI. Dan kita juga sudah legalitasnya sudah terdaftar ya, Angkatan sudah ada, NIB sudah ada, dan NPWP sudah ada. Dan program yang kita sediakan ada 3, yaitu program sekolah kedinasan, program kelas CPNS, dan program TNI Polri. Ya. Silakan buat adik-adik yang mungkin masih bingung ya persiapan sekolah kedinasan, CPNS, TNI, dan Polri tahun 2025 nanti bisa banget join di APRA College. Baik ya, mungkin itu pengenalan singkat ya tentang APRA College. Dan pada malam hari ini kita sapa dulu nih, ada Kak Oriza sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Kak.
Halo, sebentar ya, supaya lebih jelas. Oke, sebentar. Oke, Kak Oriza, gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, luar biasa. Kak Oriza sekarang lagi cuti ya? Iya, cutinya sampai tanggal 4. Tanggal 4. Oke ya, jadi sedikit informasi ya buat teman-teman semua yang join Zoom pada malam hari ini. Kak Oriza ini asal dari NTB ya, tepatnya di Kabupaten Lombok Siap. Tengah. Dan dulu Kak Oriza ini dia awalnya nggak pengen daftar Kakpol ya ceritanya ya. Awalnya malah Dulu pengen ke maunya. IPDN ya. Siap. Nah, awalnya pengen ke IPDN tapi entah gimana ceritanya nih bisa masuk ke Akpol. Mungkin nanti akan diceritakan langsung oleh Kak Oriza ya. Gimana ceritanya. Oke, makasih Kak Oriza ya. Oke, yang kedua mungkin ada Kak Bagus ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya sudah Kak, udah Oke, masih siap. ya, Belum bisa on cam ya? belum bisa Kak, ini masih gangguan. Coba tak Oke. perbaiki. Oke, gimana kabarnya? Sehat nih? Oke Kak, sehat-sehat. Iya, iya. Sekarang lagi di Lombok atau di Bali? Saya lagi di Bali Kak. Oh, lagi di Bali. Oke. Sampai kapan cutinya? Untuk AU sampai tanggal 2 Kak. Tanggal 2 masuk. Tanggal 2. Oke ya. Jadi Kak Bagus ini juga setingkat ya sama Kak Oriza. Saya Siap, sempat tingkat dengar 3. info dulu kayaknya Kak Bagus ini pernah tes Akpol juga ya? Ya dulu saya nyoba dua sekalian Akpol sama AU. Oke ya. Nanti gimana ceritanya? Nanti kita Kak Bagus terkait dengan proses persiapannya dan gimana pada saat dia seleksi mencoba di eh, dua tempat sekaligus ya. Coba di Akpol dan AU di tahun yang sama ya. Nanti kita akan dengar ceritanya. Buat adik-adik silakan disimak nanti. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya mendengarkan mungkin pemaparan dari Kak Oriza ya. Mungkin bukan pemaparan ya biasa bahasanya ya, lebih ke sharing session atau kita sharing-sharing berbagi pengalaman atau mungkin apa yang sudah dilalui oleh Kak Oriza. Langsung aja ya, Kak Oriza dipersilakan. Terima kasih waktunya Kak Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Jadi kakak di sini akan berbagi pengalaman-pengalaman mungkin yang bisa dijadikan kayak bagai cap patokan ataupun mungkin bisa jadi salah satu apa namanya kayak acuan buat kalian buat daftar ke Akademi Kepolisian. Jujur dulu kakak daftar ke IPDN awalnya, tapi karena mungkin rezekinya di Akpol, alhamdulillah terima di Akpol. Singkat saja, kakak akan langsung ke bagian materi. Sebentar ya kakak share screen ya. Oke. Oke, makasih Kak Jori udah dibantu buat share screen PPT-nya. Oke, sama-sama. Oke, eh, langsung ke ini aja Kak, ke bagian pengenalannya aja. Oke, sebentar. Masih error nih. Saya close dulu sebentar. Langsung video dulu ya, Oriza ya, atau gimana? Ya, boleh. Oke. Selamat datang Kang Luri, student founder ke Apra College. Siap, siap, Dek, lanjut. Ya,
Selamat datang di Akademi Kayaknya ini deh, Kak. Kepolisian. Oh ya, agak macet ya, Berdiri maaf sejak ya. tahun Videonya 1965, macet. Akpol Tapi kalau mengemban ada peran mau sebagai nonton unsur bisa pelaksana dalam menyiapkan sumber daya manusia pimpinan Polri di masa depan. Berkedudukan di bawah Lemdiklat Polri dengan jenis pendidikan vokasi Diploma 4 berakreditasi A dengan waktu pendidikan selama 4 tahun dengan profil lulusan yaitu perwira Polri yang menyandang gelar Sarjana Terapan Kepolisian atau STRK dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat 2. Menyiapkan kader perwira Polri yang berkarakter tanggap, tanggon, rengginas, kurikulum vokasi Akpol disusun dengan 30% teori dan 70% praktek dan dilaksanakan melalui 3 pola, yaitu pola pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Kegiatan pada pola pengajaran dilaksanakan di ruang kelas dengan tenaga pendidik yang bersertifikasi dan melibatkan dosen internal dan eksternal Akpol. Selanjutnya, kegiatan pada pola pelatihan dilaksanakan dengan metode praktek. Praktek yang diajarkan merupakan ilmu kepolisian guna membekali para taruna sebagai calon first line supervisor dalam menjalankan fungsi utama Polri. Praktek yang diajarkan diantaranya fungsi teknis Intelkam, fungsi teknis Reskrim, fungsi teknis Sabara, fungsi teknis lalu lintas, dan fungsi teknis Binmas. Selanjutnya, para taruna juga dibekali dengan berbagai macam pelatihan seperti latihan SAR air dan SAR darat, latihan menembak, latihan bela diri Polri, latihan samaptaan jasmani, latihan kepemimpinan Brimob Ulet, serta latihan public speaking dan bahasa Inggris. Kemudian pada pola pengasuhan dilaksanakan guna membentuk karakter dan mental para taruna sebagai calon perwira Polri yang berkarakter bayangkara, berintegritas, humanis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sedangkan bagi taruna yang berprestasi akan diberikan penghargaan. Kegiatan pada pola pengasuhan diantaranya porsi maktar untuk memberikan pelatihan dan pengalaman taruna dalam mengorganisir kegiatan berskala nasional dan internasional. Kegiatan Drum Corps Pelopor Cendrawasih yang sekaligus menjadi ikon bagi Akademi Kepolisian, olahraga bersama, serta pembinaan kesenian dan budaya. Tahapan pendidikan taruna Akpol pada level tingkat 1 diawali dengan kegiatan pendidikan dasar integrasi kemitraan Akademi TNI dan Akpol yang berpusat di Resimen Chandra di Muka Magelang selama 4 bulan. Selanjutnya, mengikuti pendidikan di kampus Akademi Kepolisian selama 1 semester dengan pangkat Bayangkara Taruna. Pada semester 2 dengan pangkat Ajun Brigadir Taruna ditempuh dengan waktu 6 bulan. Selanjutnya, secara berjenjang naik tingkat setiap tahunnya, menjadi Taruna tingkat 2 dengan pangkat Brigadir 2 Taruna yang ditempuh pada semester 3 dan 4.
kemudian menjadi Taruna tingkat 3 dengan pangkat Brigadir 1 Taruna yang ditempuh pada semester 5 dan 6. Pada tahapan terakhir menjadi Taruna tingkat 4 dengan pangkat Brigadir Taruna yang ditempuh pada semester 7 dan 8. Pada masa akhir pendidikan, Taruna tingkat 4 melaksanakan kegiatan Latsitarda Nusantara yang merupakan kegiatan integratif bersama dengan Taruna Akademi TNI, Praja IPDN, dan mahasiswa. Kegiatan Latsitarda Nusantara merupakan bagian dari wujud Dharma Pendidikan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, Taruna akan menjalani prosesi rangkaian penutupan pendidikan berupa yudisium, wisuda sarjana terapan kepolisian, tradisi pelepasan calon perwira remaja, dan diakhiri dengan upacara prasetya perwira di Istana Negara. Pendidikan di Akademi Kepolisian didukung dengan keberadaan fasilitas yang modern. Di antaranya, perkantoran, ruang rapat, akomodasi taruna, ruang kelas, gedung pertemuan dan kuliah umum, fasilitas pengawasan modern yang terpusat dan terintegrasi di Command Center, fasilitas pelatihan yang meliputi lapangan tembak outdoor dan indoor, laboratorium simulasi diskresi kepolisian, olah terampil Pokseklat, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Fasilitas olahraga diantaranya gor dan stadion olahraga, sasana dojo, kolam renang, lapangan voli, bulu tangkis, tenis, dan futsal. Fasilitas selanjutnya di Akpol yaitu lapangan upacara, rumah sakit, sistem informasi Akademi Kepolisian, sistem penyediaan air minum, ruang makan taruna, ruang rekreasi taruna, museum Akpol, serta sarana ibadah yang meliputi masjid, gereja, kapel, dan pura. Unsur pimpinan di Akpol yang terdiri dari Gubernur Akpol didampingi dengan Wakil Gubernur Akpol beserta para pejabat utama melaksanakan tugas fungsi pengawasan dan controlling secara langsung dalam setiap kegiatan para taruna dengan maksud terciptanya lingkungan akademis yang terfokus dan terorganisir, sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Di Akademi Kepolisian, semangat berprestasi dari para taruna tak hanya ditanamkan, tetapi juga dibimbing dan dikembangkan. Akpol mendukung para tarunanya untuk mengembangkan potensi dan berprestasi dalam berbagai bidang, baik akademis maupun non-akademis. Akademi Kepolisian mencetak generasi penerus Polri yang presisi. Jadi itu singkat dari profil Akademi Kepolisian yang meliputi dari kegiatan maupun fasilitas-fasilitas yang ada di Akademi Kepolisian. Sebelumnya, Kakak akan langsung ke bagian slide yang ini, Kak. Bagian persyaratan. Sebenarnya persyaratan itu berbeda, tergantung dari kebijakan-kebijakannya, sama tergantung juga dari kurikulum-kurikulum yang disediakan oleh SDM. Jadi kakak di sini bakal jadi acuan tuh 2024, karena yang 2025 kayaknya belum keluar.
sebenarnya persyaratannya itu nggak jauh-jauh beda. Terus persyaratannya itu juga sebenarnya sederhana, nggak ada yang blur, nggak ada yang kayak memberatkan kita gitu. Paling yang sering jadi masalah itu adalah domisili. Tapi nanti di sana tuh ada kriteria-kriterianya. Apalagi nih ada yang daftar dari SMA Taruna Nusantara ataupun yang dari Krida ataupun sekolah-sekolah kayak boarding school lainnya. Kakak mulai dari persyaratan khusus ya, udah tentu yang pertama WNI, udah pasti. Lanjut ke berijazah serendah-rendahnya SMA. Nah, waktu kakak kan nggak ada ujian nasional, jadi cuma ada ujian sekolah. Jadi waktu kakak daftar tuh dari yang di lingkup, maksudnya tuh yang apa? Dicakup tuh dari semester 5. Jadi nanti adik-adik itu bakal kasih transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kenapa nggak semester 6? Karena saat itu adik-adik belum masuk semester 6 waktu pendaftarannya. Dan jadi persyaratannya itu yang dipakai adalah surat keterangan lulus. Di situ ada yang mengatakan kalau itu ada yang bilang nilai rata-rata rapor semester 5 kelas 12 minimal 80 atau minimal A. Bagi peserta yang berumur 16 tahun, nah kayak pengalaman kakak nih, teman kakak nih ada yang umurnya di bawah dari 17 tahun. Jadi mereka tuh kasih apa namanya? Nilai TOEFL kayak sertifikat TOEFL-nya itu minimal nilainya tuh 500 karena kan dari persyaratannya harus minimal berumur 17 tahun waktu mulai pendidikan. Bagi lulusan 2023 sebenarnya menggunakan nilai rata ijazah minimal 85 atau minimal A. Adik-adik bisa lihat sendiri di situ. Nanti sesi tanya jawab nih. Nanti kalau ada pernyataan yang belum jelas bisa ditanyain nanti di sesi tanya jawab. Lanjut ke tinggi badan. Tinggi badan saran kakak nih buat adik-adik yang masih mepet-mepet tingginya, masih kayak misal cowok nih 165 pas. Sebenarnya udah oke. Tapi saran kakak karena waktu kakak tes sendiri, waktu tes tuh kakak di Polres tuh 169, tapi waktu di pusatnya karena kan ada Rikmin pulang kan di pusat di Semarang. Itu kakak tingginya 167. Jadi turun 2 cm di pusat. Sebenarnya bukan masalah dikurang-kurangin sama panitianya, tapi karena tiap-tiap alat ukur beda hasilnya. Jadi buat alternatif nih, kan ada kayak terapi gitu, ada bisa terapi nih buat kayak tulangnya ditarik, tapi jangan jauh-jauh dari tes. Jangan jauh-jauh jaraknya, karena kan itu bakal balik lagi ke posisi awal tulangnya. Jadi saran kakak itu buat kayak terapinya itu pas mau deket-deket tes. Nah, yang sering terjadi nih, bagi peserta calon-calon yang telah TMS melakukan tindak pidana. Nah, itu kan pasti kalau tindak pidana, adik-adik pasti kan SKCK nih di Polres. Berarti ini udah skip lah ya, nggak perlu dipertanyain lagi. Kalau masalah tindak pidana emang nggak boleh daftar, apalagi kepolisian. Selanjutnya ada, nah ini apalagi nih, domisili. Peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah atau Polda tempat mendaftar. Ya, adik-adik minimal nanti di sana tuh, di mana adik daftar tuh harus berdomisili 2 tahun. Karena kan banyak nih kasus-kasus kayak bukan orang asli sini malah daftar di sini. Padahal kayak merenggut dari kuota orang aslinya, kayak kasus-kasus sebelumnya. Bagi putra-putri TNI atau Polri yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, dapat mendaftar dengan ketentuan. Nah, ini misalnya kalau kan kenapa di situ ditekanin TNI Polri. Nah, ini Muhammad Tegar. Nanti Adek, kita ada sesi tanya jawab. Kakak jelasin dulu apa yang menjadi persyaratan-persyaratannya. Nah,
kenapa di sini ada kata bagi putra-putri personel Polri, TNI, PNS, kenapa disebut kayak gitu? Karena kan setiap tahun nih, kayak di Polri itu ada namanya surat telegram, di mana orang tua mereka nih yang jadi TNI, Polri, atau PNS itu ada namanya mutasi, pindah jabatan, pindah tempat kerja. Jadi kenapa di situ ada kata bagi putra atau putri PNS, TNI, ataupun Polri. Minimal berdomisili 6 bulan di Polda tempat mendaftar. Nah, itu salah satu syaratnya kan ada 2. Yang pertama, anaknya wajib berdomisili minimal 6 bulan di mana dia tinggal. Di Polda tempat yang mendaftar tuh minimal 6 bulan. Yang kedua, orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda setempat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir melampirkan surat keputusan tentang jabatan orang tua peserta. Nah, udah jelasin tadi kalau TNI Polri itu kan ada namanya mutasi-mutasi, bisa dari pulau A ke pulau B atau ke kota A kota B. Jadi sering terjadinya perpindahan domisili sama, karena kan anak kan ikut orang tua nih, berarti otomatis anaknya juga ikut dampaknya. Oke, maaf ya tadi. Lanjut, bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1 dan 2 dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya. Nah, baik. Jadi kalau seandainya syarat yang pertama dan kedua nggak tercapai nih, adik-adik kan misalnya mau di Polda A, sedangkan adik-adik ini belum sesuai sama syarat yang pertama. Adik-adik belum 6 bulan di sana dan orang tua adik-adik belum 2 tahun nih dinas di situ. Jadi dipakainya Polda sebelumnya kartu kakak ataupun keterangan yang sebelumnya di mana ada ditinggal. Terus nih ada bagi peserta SMA Taruna ataupun Krida itu daftarnya itu bisa di Polda sesuai domisili. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kan mereka kan sekolah asrama nih 3 tahun. Terus tanya kalau mereka nggak mau pakai domisili mereka yang asli, bisa nih pakai Polda Jateng atau DIY. Kenapa Jateng nggak DIY? Karena SMA Taruna Nusantara kan ada di Magelang, otomatis ikut Polda Jateng sama DIY juga. Kalau Krida Nusantara kan ada di Jawa Barat, otomatis mereka bisa ikut di Polda Jawa Barat. Secara mereka kan udah lebih dari 2 tahun juga, lebih dari 6 bulan juga di SMA mereka. Terus kalau persyaratan administrasi, nomor registrasi online, itu pasti adik-adik bakal dapet nomor registrasi online karena kan pendaftarannya serba online sekarang. Fotokopi asli dan fotokopi akte kelahiran, KTP, KK itu dilegalisir. Tapi sekarang kan kalau KTP KK tuh ada barcode-nya. Tapi nanti adik-adik sesuaiin ya sama persyaratan-persyaratan yang emang udah resmi dari Polri-nya. Karena kakak yang kakak pakai buat kalian ini masih acuan 2024 karena belum yang 2025-nya belum keluar. Asli dan fotokopi SKCK rapot semester 5 dan surat keterangan Capsek bagi kelas 12. Nah, ini kakak udah jelasin kan kalau rapot kalian yang semester 6 kan belum keluar nih. Berarti kalian pakai yang ini surat keterangan Capsek bagi kelas 12. Surat keterangannya itu bisa kata-katanya itu bisa merupakan sekolah di situ dan murid kelas 12, bisa juga intinya menerangkan kalau adik-adik itu kelas 12 di SMA tersebut. Lanjut ada surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, ini bisa di rumah sakit, bisa intinya keterangan sehat lah dari institusi kesehatan. Pas foto terbaru, ya ini emang selalu kayak gitu, ada pas foto. Terus ada seluruh bekas dimasukkan ke dalam map plastik berwarna kuning. Nah, perlu adik-adik tahu kenapa di sini ada kata-kata asli. Kenapa nggak fotokopi aja kan? Kenapa
ada asli. Sedangkan misalnya adik-adik nih mau daftar IPDN, mau daftar sekolah-sekolah yang lain nih, yang bukan Polri doang. Adik-adik jangan khawatir. Poin nomor 3 yang mana? Yang mana, Faras? Asli ijazah. Nah, ini kan ada orang yang punya ijazah kan. Karena kan kalian kelas 12 belum punya ijazah. Jadi makanya di surat keterangan kelas 12. Kalau ijazah ini dipakai buat orang-orang yang udah lulus. Jadi kan kalau kita daftar akpol nih kan bisa 3 kali lah ya kalau seandainya umurnya pas gitu. Biasanya orang sampai 3 kali, 4 kali kan daftarnya. Jadi kenapa ada ijazah sama surat keterangan kelas 12 itu bedanya buat yang udah lulus sekolah, maksud kakak udah lulus SMA sama yang belum lulus sama yang udah lulus SMA, itu bedanya. Terus kalau yang asdian FK, akte FK, yang lainnya itu kenapa itu buat jadi kayak verifikasi gitu. Kamu punya fotokopinya, tapi ini asli nggak sih punya kamu? Jadi itu kayak jadi cuma perbandingan doang. Jadi ini nggak menutup kemungkinan buat daftar ke institusi yang lain. Itu pengalaman kakak sendiri sih kayak gitu. Waktu itu kiranya gara-gara syaratnya itu asli nih, berarti aku nggak bisa dong daftar ke institusi yang lain. Enggak, itu cuma buat cek recheck aja gitu, buat cross check bener nggak sih ini berkas-berkasnya. Izin Kak Jody selanjutnya. Nah, ini jadi kalau di Akpol ini ada 2 kali tes, tingkat daerah sama tingkat pusat. Kalau pemeriksaan administrasi awal. Nah, kalau rekrutmen awalnya adik-adik tuh hati-hati kalau upload berkas, jangan sampai kebalik lah atau apa namanya nggak sesuai kayak misalnya mintanya KTP malah yang di-upload nih kartu keluarga, itu juga tetap salah walaupun misalnya double itu tetap nggak diterima. Terus yang kedua, pemeriksaan kesehatan tahap 1. Nah, buat pemeriksaan kesehatan tahap 1 nih adik-adik tuh hati-hati juga. Kenapa? Karena sering banget dari ke 1. Kakak dulu ber-14 kalau nggak salah, itu yang lulus cuma 5. Rikes pertama, itu pun baru tes pertama loh. Tes pertama udah sisa 5 orang, 5 taruni. Kalau taruhnya kakak lupa berapa orang. Ini ratusan, sisa 40-an kalau nggak salah. Karena gue di Rikes 1. Selanjutnya kakak bakal bahas yang kesehatan tahap 1 dulu. Jadi buat alternatif nih buat adik-adik yang mau daftar, itu ada namanya medical check up. Jadi adik-adik sebelum kayaknya 1 tahun lah ya, 1 tahun sebelum tes. Kalau kakak lu 1 tahun sebelum tes itu udah medical check up buat cek dalam, cek apa rikes. Ya rikes lainnya itu sebenarnya materi rikesnya itu sama kayak waktu kalian medical check up kayak di laboratorium. Bisa di rumah sakit Bayangkara, bisa di laboratorium swasta juga bisa. Alhamdulillah dulu kakak nggak ada ini sih, nggak ada keluhan. Cuma karena kata dokternya sifat kesehatan itu dinamis, bisa naik bisa turun, bisa optimal, kadang underrated juga, kadang bisa kayak gitu. Jadi adik-adik itu harus jaga mulai dari makanan, waktu tidur juga perlu istirahatnya juga yang cukup, jangan overtraining. Pokoknya jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Kalau tes psikologi tahap 1 CAT ya, psiko ini juga banyak yang bikin gugur. Salah satu alternatifnya ya belajar. Adik-adik ini sering belajar, sering latihan. Terus kalau psikologi ini ada sistem gugur, Jadi dulu tuh ada nilai minimal. Kalau nggak salah dulu kakak nilai minimal psiko itu 61 apa 60 ya? Mas sekitar 60-an gitu. Itu minimal tes psiko. Terus ada tes akademik, CAT. Ini akademik nih ada, ini kan pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, penalaran numerik, bahasa Indonesia. Nah, pengalaman kakak, pengetahuan umum ini benar-benar nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak karena benar-benar luas banget. Seluas itu, nggak bisa ditebak walaupun ada, intinya
ini juga termasuk dari namanya sistem kayak rezeki lah. Kalau menurut kakak pengetahuan umum, kalau wawasan kebangsaan ya adik-adik itu sering-sering latihan wawasan kebangsaan. Terus tipe soalnya nih bukan yang hafalan tapi analitis gitu. Kayak nanti dikasih studi kasus tentang ini misalnya, ini termasuk pengamalan sila keberapa, dan intinya itu nggak ada yang hafalan. Terus kalau kenalan numerik ya biasa kayak matematika dasar lah. Menurut kakak kalau kenalan numerik nih, adik-adik itu harus tahu pola soal. Jadi di situ kan ada waktu menjawab soalnya itu kan nggak banyak kan. Jadi pembuat soalnya udah desain soal tersebut biar bisa dijawab dari kurang dari 1 menit. Jadi setiap soal tuh pasti punya pola. Kayak angka 16 sama angka 8 kan nggak jauh-jauh beda kan. Kayak angkanya itu kayak cepet dibagi gitu. Nggak perlu yang kayak pakai koma-koma gitu, nggak. Terus kalau bahasa Indonesia ya seperti yang kita tahu kayak gimana bahasa Indonesia, kayak misalnya ini termasuk kalimat majemuk atau pokoknya intinya tentang bahasa Indonesia. Terus baru ada kalau akademik ini nggak ada sistem gugur. Berapapun nilai yang adik-adik dapat itu langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu jasmani. Kalau di jasmani A sama B, kalau di jasmani ini ada namanya sistem gugur. Kalau biasanya nih yang sering buat gugur tuh mental salah satunya. Misal adik-adik ini lari tuh ada yang sesak nafas, ada yang terlambat juga ada nih, yang telat jasmani juga ada. Oh ya, ini setiap tahapan tes yang kayak akademik, psikologi, kalau kalian telat, kalian tuh udah pasti gugur. Karena nggak disiplin lah salah satunya. Sama kayak pesawat kan, kalau kalian telat kan nggak diterima juga. Sama kayak tes ini, kalau kalian telat nggak ada toleransi. Lanjut jasmani A sama B. Kalau jasmani A itu lari 12 menit. Lari 12 menit. Pas kalian lari nih, kalau pengalaman sendiri, udah sekali jadi 12 menit sekali jadi. Kalian mau lari 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran itu sama aja capeknya. Ini yang kasih waktu lari, ingat motivasi orang tua. Kalau kakak dulu motivasinya orang tua. Ingat orang tua kalian udah capek-capek kerja, capek-capek, pokoknya berusaha buat kalian malah kalah di 12 menit gitu. Ininya harus semangat. Kalau jasmani B itu ada push up, sit up, sama kalau cewek kan sini nih, kalau cowok pull up. Sama ada shuttle run juga. Sama kalau yang C ini kayaknya renang ya, kalau nggak salah. Renang. Nah, ini yang sering gugur nih, yang bikin gugur tuh banyak gugur di teman-temannya, ada yang gugur di pull up, ada yang gugur di renang juga. Kalau renang banyak yang mental juga sebenarnya. Ada yang baru masuk nih, kakak dulu temen aku ada yang baru masuk kolam nih, belum gerak, udah nggak bisa, udah off, nggak bisa. Padahal dia itu akademiknya paling bagus waktu itu, dia itu ranking 2 akademik, tapi kalah di renang. Jadi buat adik-adik jangan pernah minder sama teman-temannya, harus percaya diri. Gimana bisa percaya diri ya? Kalian harus tetap rajin latihan. Kalian kan tahu nih kemampuan kalian sampai mana. Terus sering juga komunikasi sama orang tua. Orang tua mana sih yang kasih anaknya itu pengaruh negatif, pasti pengaruh positif kan buat anak-anaknya. Nah, jadi saran kakak alternatifnya itu 2, sering latihan, evaluasi diri, introspeksi, sama hubungan sama orang tua. Lanjut ada antropometri. Antropometri ini kayak pengukuran tulang tuh. Nanti kalian tuh kayak disuruh masuk kayak ke ruangan, nanti dicek tulang sih kalau nggak salah kakak waktu itu tulangnya dicek. Terus kalian juga disuruh kayak langkah tegap maju juga disuruh, kalian ini bungkuk apa enggak. Pokoknya intinya postur lah masuknya antropometrik. Kalau nggak salah nih, kata siapa ya, kalau nggak salah ada yang pernah ngomong ke aku, bilangnya kenapa habis jasmani itu antropometri, karena kan kalian habis jasmani nih, habis olahraga, itu geser nggak tulangnya ataupun ada terjadi sesuatu nggak sama tulang kalian. Karena kenapa? Kan
Karena besok kalau kalian udah pendidikan, kalian tuh bakal sering namanya olahraga apalagi yang jadi modal utama kalau kita udah pendidikan tuh adalah kaki. Kaki ini harus dijaga banget, harus disayang-sayang kaki kalian nih kalau udah pendidikan. Lanjut ada Rikes 2. Nah, kalau Rikes 2 ini bedanya Rikes 1 kan kalau Rikes 1 nih benar-benar luar, sama kalau cewek itu keperawanan. Kakak kurang tahu sih kalau yang cowok itu tesnya apa aja. Tapi kalau yang cewek itu tes keperawanan, namanya tes keperawanan, pokoknya cewek cowok sih tetap semuanya dicek dari atas sampai bawah. Ininya bagian luar. Terus yang sering kalau kakak lupa kasih tahu tadi, kalau di kesehatan tahap 1 yang sering bikin gugur itu adalah tensi. Kalian tuh sering kayak mungkin darah tinggi. Mungkin gara-gara begadang malamnya ataupun hal-hal lain, mungkin ada keturunan juga bisa darah tinggi. Terus kesehatan tahap 2, kalau kesehatan tahap 2 nih urin, denyut jantung, kayak ininya di ronsen juga. Terus ada penalaman PMK dan tes psikologi tahap 2. Kalau PMK nih mental kepribadian. Jadi adik-adik di sana bakal ditanya, itu wawancara, nanti itu ada kamera bakal merekam kalian, HP kalian juga dicek di situ. Kalian juga bakal dicek. Bukan masalah mengambil privasi kita, bukan, tapi itu kayak di cross check kalian nih kebiasaannya ngapain sih, kayak gitu. Bukan masalah kayak privasi kalian diambil, bukan. Pokoknya pertanyaannya waktu kakak pertama kali bangun pagi ngapain, misalnya sholat kayak atau apa. Buat yang muslim kan sholat kan, bangun tidur mau sholat, tapi kakak waktu itu jawabannya karena mungkin kebiasaan itu langsung sholat tahajud dulu, sholat tahajud, ngaji, tunggu subuh, baru sholat subuh, langsung sarapan, baru ke sekolah, dan seterusnya. Terus juga nih kalau buat kalian Islam, rukun iman, rukun Islam juga ditanya di situ. Sebenarnya pertanyaannya itu melingkup sama kepribadian kita, kan ada mental kepribadian. Terus juga ada yang pertanyaan tentang LGBT dulu, kalau kakak tanyain. Dia orang tukang tesnya, testernya ini nanya, menurut kakak itu LGBT kayak gimana? Setuju nggak ada di Indonesia? Menurut pengalaman kakak, kalau masalah jawaban setuju dan tidak setuju itu bukan berarti kamu setuju sama LGBT, maksudnya kayak pernyataan apapun yang kamu bilang tuh tidak salah. Intinya mereka ini ingin tahu sejauh mana memahami pertanyaan tersebut. Sama jawaban kalian juga jangan sampai yang kayak indikasi radikalisme. Itu kan emang nggak boleh kan, radikalisme, separatis, ataupun hal-hal yang intinya merusak negara lah. Karena kan di sini kita bakal jadi abdi negara yang menjadi pelayan masyarakat juga. Terus ada tes psikologi tahap 2. Psikologi tahap 2 ini ada ini, tes pohon, gambar pohon, gambar orang, sama gambar rumah. Ya, gambar rumah. Terus ada juga tes warteg waktu itu. Terus kalau kakak itu ada tesnya juga, kayak riwayat hidup gitu. Tanya pertanyaan kayak gitu, riwayat hidup kayak SD SMP gitu lah. Kalau kakak nggak salah ya, sebenarnya kalian bisa lihat di updatean terbaru, karena ini kan 2022. Kakak dulu daftarnya 2022. Lanjut sidang terbuka pemeriksaan administrasi akhir. Kalau administrasi akhir nih kayak verifikasi ulang. Karena apa? Karena saatnya adik-adik lolos nanti udah ke tingkat pusat, itu panitianya nggak ribet, kalian juga nggak ribet. Karena administrasi udah lengkap. Itu dimana administrasi adik-adik yang pakai di akhir ini bakal dipakai di pusat. Nah, habis udah sidang nanti kalau kalian dinyatakan lulus, kalian langsung ke pusat. Jadi kalau di tingkat pusat nih, setiap selesai tes itu selalu kayak ritme, padahal cuma ritme, padahal ya kan kayak
cek-cek berkas doang tuh ada sidang. Tapi kalau kalian nggak teliti itu tetap bisa pulang, bisa dipulangin kalau nggak lengkap administrasinya. Terus yang kedua ada Rikmin, Rikmin ini sama, komposisinya sama kayak di daerah. Kalian nggak perlu takut karena nanti di situ kalian ditemen sama Pating, perwira pendamping, nanti kalian bakal didampingin. Terus yang kedua pemeriksaan kesehatan tahap 1 dan 2. Dulu kalau daerah kan dibedain nih tahap 1 tahap 2, nggak. Kalau di pusat ini jadi tahap 1 tahap 2 jadi 1. Nah setelah itu sidang kalau ada yang nggak sesuai nih pulang. Tapi waktu kakak tes dulu itu nggak ada yang pulang sih, alhamdulillah, karena kan udah dites daerah juga. Jadi mungkin kalau dirasa-rasa udah sampai pusat kok pulang, padahal udah dites daerah. Tapi balik lagi sih, namanya ada kondisi kesehatan kan dinamis juga. Tes selanjutnya ada tes mental ideologi. Mental ideologi itu waktu kalau kakak sih ini wawancara bukan CAT. Wawancara itu nanti kalian tuh ada dibikin kayak group discussion. Jadi kalian dari seluruh Polda, dari Polda Papua kah, dari Polda Kalimantan Selatan, Timur, dari Jakarta ataupun dari NTB, NTT itu diacak di random, bakal nanti ada kelompok-kelompok. Nah, nanti kalian tuh ada dikasih topik. Nah, jadi kalian tuh kayak group discussion tuh kayak diskusi gitu sama kelompok kalian tentang topik yang dikasih. Kalau saya kakak waktu itu topiknya udah lupa lagi. Intinya topik tentang Indonesia lah. Kalau menurut sumber-sumber yang kakak baca, kalian di situ jangan terlalu mendominasi. Kayak kamu sendiri nih yang mau paling dominan, kayak mau sendiri paling ngomong, nggak mau dengerin teman, enggak. Jadi kalau bisa di sana itu kalian bisa kasih pendapat kalian juga bisa jadi pendengar juga di situ, jangan mendominasi lah intinya. Selanjutnya ada TPA. TPA ya, tes TPA sama bahasa Inggris itu CAT. CAT juga. Kalau TPA ini mirip-mirip kayak UTBK soalnya. Terus kalau bahasa Inggris itu tergantung tahun sih. Kalau tahun kakak tuh grammar, benar-benar grammar, ditanya grammarnya. Terus misal perbaikan ini kata yang salah di mana, nanti ada pilihannya gitu kan kalau grammar buat diganti. Nah, kalau tahun bawah kakak nih 2023 itu full teks nanti kayak menyimpulkan gitu deh, kayaknya menyimpulkan. Terus maksud teks ini apa kayak gitu. Jadi tergantung tahun. Jadi setiap tahun tuh pasti ada aja yang beda. Bisa sama, bisa beda. Pendalaman PMK, ini mental kepribadian, ini mirip-mirip kayak di tes daerah. Pendalaman PMK, kayak mental kepribadian itu sama juga tentang, kalau kakak tuh tentang LGBT. Tentang LGBT waktu itu. Lanjut ada Samapta A, B, C, antropometri itu sama juga kayak di daerah. Tapi yang bikin deg-degan di sini, kalau kalian di daerah kan ada catar-catar yang kayak kurang lah di bagian ini, atau kalian paling unggul lah waktu itu. Tapi kalau di pusat semuanya tuh still, semuanya tuh kencang-kencang pokoknya. Kayaknya kan kenapa bisa kencang ya? Iyalah orang perwakilan terbaik dari daerah masing-masing, gimana nggak kencang kayak gitu. Jadi gimana kalian harus tunjukin kalau kalian tuh yang terbaik di situ. Terus antrometri juga sama kayak di daerah juga sama. Nah, banyak nanya pemeriksaan penampilan. Nah, pemeriksaan penampilan ini gimana kalian tuh nunjukin bakat-bakat kalian. Bisa silat, bisa volley, bisa renang. Nah, renang kan di air kan? Enggak, kalian tuh bakal kayak nunjukin kalian renang di situ, kayak gaya renangnya gimana. Padahal itu kayak cuma di aula. Kalian tuh renang, benar-benar kasih tau gaya renang kayak gimana, basket kayak gimana, silat kayak gimana. Terserah bakat pun itu boleh ditampilin. Alat musik juga bisa, nyanyi, main alat musik. Terus misal kalau ngaji juga boleh kok. Nari juga boleh. Terus habis udah semuanya itu sidang.
baru sidang penetapan kelulusan tingkat pusat. Kalau dulu kakak itu sistem penetapan kelulusan itu Taruni se-Indonesia itu di ranking dari ranking 1 sampai 30. Kakak tuh rankingannya, jadi Taruni-Taruninya itu jadi 1, bukan per Polda. Jadi dari seluruh Indonesia ini di ranking. Jadi yang masuk tuh 30 besar. Dulu kakak waktu di pusat itu baru 41. Yang diambil cuma 30. Tapi kalau itu tapi ini tergantung kebijakan. Kalau yang tahun 2020 berapa ya? 2023 itu rankingnya per Polda. Kalau kalian cuma sendiri nih pengiriman di Polda tersebut, ya udah otomatis kalian yang dapat, tapi dengan syarat kalian tuh harus lulus semua tahapan-tahapan tersebut baru bisa. Kalau kalian misalnya di Polda itu bertiga, bisa jadi kuotanya bisa 2, bisa 1. Jadi yang diambil cuma yang 1. Jadi kalian tuh cuma bersaing di teman daerah kalian doang. Kalau seandainya kuotanya pakai kuota daerah. Tapi kalau Taruna itu tetap kuota daerah. Tetap kalian jadi bersaing sama kalian masing-masing. Misal NTB sama NTB doang. NTT doang. Itu enggak termasuk yang Polda lain enggak. Izin Kak Jody bisa dilanjut. Nah, kalau ini tips and trick dari kakak sendiri itu pertama, gunakan target latihan. Jadi pas kalian sehari-hari harus punya target. Yang pertama dengan cara menguasai materi tes akademik dan psikologi, perbanyak tryout, latihan jasmani konsisten dan terukur, melakukan evaluasi. Menguasai materi ini kan kayak misalnya kalian tuh belajar, nah habis kalian pelajarin, habis kalian udah paham nih semuanya tuh percuma kan kalau tahu teori doang nggak praktik. Nah praktiknya kalian bisa di tryout kayak tryout aja, walaupun awal-awalnya nih aduh cuma dapat 200, cuma dapat kalau misalnya SKD nih cuma dapat 200, poinnya cuma 300, padahal targetnya kan minimal per provinsi itu kan beda-beda ya. Tapi kalau kakak dulu minimal 400, kalau SKD PDN ya 420 lah, itulah minimal. Jadi gimana caranya gimana bisa dapat gitu. Jadi dengan cara kalian terus berlatih ya, insya Allah apa sih yang enggak kalau udah usaha, baru latihan jasmani. Jadi kalian tuh jangan cuma mikir akademik doang. Jasmani itu nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu diporsir, nggak perlu kayak digenjot banget tuh, nggak perlu. Jadi harus konsisten dan terukur. Konsisten dan terukur tuh gimana? Kayak gini, misal hari ini, kalau saran kakak, waktu kalian jasmani bisa lari, jangan langsung 12 menit. Tapi caranya kalian tuh latihan endurance dulu kalau saran kakak. Tapi kan setiap orang masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Kalau kakak sendiri tuh endurance dulu. Kayak misalnya hari ini 1 putaran, besok 2 putaran, besok 3 putaran. Jadi setiap latihan tuh harus ada progres. Kakak dulu jasmani latihannya mandiri. Latihannya mandiri tuh intinya seminggu 3 kali, terserah mau hari apapun, intinya kakak tuh harus jasmani 3 kali seminggu. Itu bukan lari doang, tapi itu ada lari, push up, sit up, shuttle run, sama cini. Itu selalu dilakuin. Nah buat kalau renangnya kan bisa ikut les renang, itu salah satu. Kalau kayak les jasmani ya namanya, ya les jasmani juga bisa ada kan di app juga ada tuh sekarang udah ada di Praya, yang buat yang dari Praya. Dulu kakak belum ada di Praya, jadi apa-apa mandiri. Melakukan evaluasi. Nah, dari sekian semua yang udah dilakuin, jangan lupa dievaluasi. Nanti bagian yang kurang-kurang itu bisa difokus kalian. Kayak ini misalnya kurang di push up. Coba setiap latihan berarti yang dapat item lebih itu push up. Selanjutnya, setelah kita punya target latihan, kita tuh ada namanya self reward and punishment. Memberikan reward pada diri sendiri apabila target tercapai, bahkan melampaui, dan memberikan hukuman apabila target tidak tercapai. Dulu kalau kakak sendiri, misalnya kalau udah habis tryout nih, nilainya udah bagus, udah
udah sesuai target ataupun bisa lebih dari target itu biasanya kayak ngelakuin sesuatu yang kamu suka. Apapun itu yang kamu suka, asalkan positif. Jangan juga negatif kalian. Malah negatif nanti nggak jadi tes kalian malah. Terus memberikan hukuman. Hukumannya itu misal kayak nggak boleh main gadget nih, nggak boleh main gadget. Tapi ada nih punishment yang sebenarnya bukan punishment, kayak salah satu alternatif kalian buat jadi better, jadi lebih baik. Oh nggak apa? Misalnya kalau kalian target nilai kalian di bawah passing grade, kalian bisa hukumannya itu misal push up 10 kali, push up 20 kali, ataupun lari. Itu kan item TKJ kan, dimana kalau kalian ngelakuin itu nggak ada ruginya juga sebenarnya, walaupun it's called punishment, tapi itu sebenarnya bikin kalian salah satu alternatif buat kalian bisa lebih terlatih, kayak lari misalnya hukumannya lari sprint dari sini 30 detik lah, atau kalau paling enak sih yang di tempat aja, misalnya push up 30 kali nih setiap, atau misalnya salah satu soal push up 5 kali, 2 soal 10 kali. Nah, kalian tuh berapa kali kalian salah di try out. Jadi itu jadi acuan kalian, misal masa sih gue salah lagi nih, banyak banget dong gue push up-nya nanti kalau kebanyakan salah di try out. Nah, itu bisa jadi salah satu punishment yang bermanfaat kalian. Nah, yang paling penting itu tidak overtraining. Apabila telah sampai pada titik jenuh, istirahatlah atau lakukanlah sesuatu yang kamu suka. Kalau udah jenuh nih kan percuma kalian belajar, latihan, itu kalau udah jenuh, udah capek banget nih. Jadi itu bakal berdampak pada kesehatan kalian, walaupun itu kesehatan mental kah, kesehatan fisik kah, itu pasti ke distract. Jadi kalau kalian udah jenuh itu istirahat, tapi jangan lama-lama juga kalian istirahatnya. Ingat, di luar sana musuh kalian tuh bukan musuh, saingan kalian tuh juga lagi memperjuangkan hal yang sama kalian. Jadi gimana cara kalian bisa mencapai titik itu? Kalian harus bisa selangkah lebih maju dari mereka. Kenapa begitu? Kalau kalian udah selangkah lebih maju, berarti otomatis dong kalau kalian tuh adalah salah satu yang terbaik, ya kan? Oke, Kak Jody, izin Kak Jody lanjut. Nah, kalau kesan saat di APRA, kakak dulu tuh ikut APRA, tapi online, gara-gara di Lombok belum ada. APRA College Fair ini baru kemarin-kemarin adanya. Jadi kakak tuh ikut di APRA online. Itu benar-benar pengen banget ikut ke sana, tapi jarak rumah aku sampai di Mataram tuh kayak 1 jam lah. 1 jam, bolak-balik 2 jam. 2 jam bisa buat ngapain? Bisa buat ginsik, bisa buat belajar. Jadi kakak memutuskan buat ikut online. Tapi kenapa nggak bisa menyimpulkan kalau kesan saat di APRA itu ada 3 ini? Karena kan setiap cuti nih, Kak Jody nih sering ngundang kakak buat kayak kasih motivasi lah ke adik-adik. Itu yang kakak perhatiin tuh materi dan soalnya itu update. Jadi buat kalian yang punya buku-buku yang kayak beli di Shopee atau di Tokped atau di mana lah intinya, itu kan soal-soal lama kan. Jadi kita itu harus update. Sedangkan di APRA itu udah update soalnya, materi soal tryout. Mereka juga punya tryout kan. Kalau dulu rajin ikut tryout sebelum ikut tes tuh selalu tryout. Kalau udah bikin tryout, kakak tuh selalu selalu daftar. Terus tutor yang berpengalaman dan inspiratif. Nah, di sana tutornya itu merupakan alumni. Di situ banyak alumni PDN, ada Polri juga. Jadi tanpa pengalaman kan cuma teori, tanpa ada pengalaman itu 0. Jadi di sana di APRA tutornya udah pengalaman dan inspiratif. Lanjut, ada suasana belajar yang nyaman dan inspiratif dan seru. Kenapa Kak bisa bilang kayak gitu? Waktu kasih motivasi ke adik-adik satu, kelihatan banget interaksi antar muridnya sama tutornya itu kayak chill gitu. Jadi kalau suasana belajar udah nyaman, materi kan cepat masuk kayak gitu. Selain itu inspiratif. Kenapa inspiratif? Karena kalian tanpa inspirasi, tanpa role model, ataupun tanpa adanya kayak patokan gitu buat mencapai sesuatu kan kayak kurang gitu kan.
Oke Kak, bisa dilanjut Kak. Nah, kakak punya kata-kata nih buat kalian. Keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Sekian. Oke, baik. Terima kasih ya buat Kak Oriza. Sangat detail sekali ya materinya pada malam hari ini. Saya yakin mungkin sedikit ya yang bertanya dari adik-adik karena memang sudah hampir semua disampaikan oleh Kak Oriza ya, dari persyaratan sampai dengan administrasi dan kemudian juga tahapan seleksinya itu sudah dijelaskan dengan detail. Termasuk sudah pengalaman dengan belajarnya di APRA dan tips and trick yang sudah disampaikan. Oke ya, terima kasih sekali lagi Kak Oriza, tapi jangan berpaling dulu ya. Nanti mungkin kita akan adakan sesi tanya jawab ya setelah narsum yang satu ini. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan nih kakak dari Taruna Akademi TNI. Sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Bagus? Siap ya Kak. Oke, sebentar. Bagus. Oke. Oke. Sudah belum bisa kelihatan ya ininya? Kameranya deh. Udah Kak, udah. Oke, siap. Oke. Setelah ini ya, silakan adik-adik nanti perhatikan materi dari Kak Bagus ya. Panggilannya Bagus ya atau siapa? Siap, bagus Kak. Bagus. Nah, Bagusnya juga sama ya, sama kayak Kak Oriza tadi. Alumni APRA juga, cuma bedanya kalau Bagus ini dia dulu domisili di Mataram. Jadi bisa sambilan ikut les di Mataram. Oke, mempersingkat waktu ya, karena sudah pukul 9, kita langsung aja serahkan waktu dan kesempatan kepada Kak Bagus. Silakan, langsung aja Kak Bagus. Maaf Kak, mau nanya ini udah kelihatan belum? Sudah Ya. terlihat ya. Oh, iya. Sudah terlihat. Halo, Bagus, ada masalah? Nggak ada Kak, tunggu dulu Kak. Masih Oke, siap. ini mulainya. Enggak, maksudnya on ke gini on. Aku izin Kak. Oke, ini kameranya belum terlihat deh. Belum on cam kayaknya. Oke, sekarang sudah terlihat. Halo, selamat malam Kak, izin. Oke, sudah aman Bagus. Silakan dilanjutkan. Siap, izin memperkenalkan diri, nama Sanmir 2 Taruna Ida Bagus.
Ratnyan Hertawan, saya Mirman Lombok. Jadi di sini saya perwakilan dari Akademi AU, Akademi Angkatan Udara, tahun 2022. Dulu saya les di APRA ini batch 14. Kemudian saya akan sedikit muterin video AU. Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidur. Jika kamu merapikan tempat tidurmu setiap pagi, kamu telah menyelesaikan tugas pertama di hari itu. Itu akan memberimu sedikit rasa bangga dan akan mendorongmu untuk melaksanakan tugas lainnya dan lainnya. Dan pada akhirnya, satu tugas yang selesai akan menjadi Slide-nya banyak. bisa di zoom in nggak, Kak? Merapikan Ya, gimana Kak? Slide-nya bisa di zoom in nggak, Kak? hal kecil di dalam hidup itu berarti. Ini mungkin di layar penuh ya maksudnya. Nah, iya, Kak. Yang di pojok bawah itu bagus. Yang di pojok bawah mungkin. Ya, mode presentasi. Jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidur. Jika kamu merapikan tempat tidurmu setiap pagi, kamu telah menyelesaikan tugas pertama di hari itu. Itu akan memberimu sedikit rasa bangga dan akan mendorongmu untuk melaksanakan tugas lainnya dan lainnya. Dan pada akhirnya, satu tugas yang selesai akan menjadi banyak tugas yang selesai. Merapikan tempat tidurmu juga akan menunjukkan bahwa hal-hal kecil di dalam hidup itu berarti. Jika kamu tidak bisa melakukan hal kecil dengan benar, kamu tidak akan pernah bisa melakukan hal besar dengan benar. Dan apabila kamu mengalami hari yang menyedihkan, kamu akan pulang ke tempat tidur yang sudah kamu rapikan. Dan tempat tidur yang rapi memberi kamu dorongan bahwa hari esok akan lebih baik lagi. Jadi, jika kamu ingin mengubah dunia, Halo Kak? Layar videonya hitam, Dek. Mungkin ada error di videonya. Udah kelihatan belum Kak? Belum, Dek, masih hitam. jika kamu ingin mengubah dunia, Ya, mulailah hitam. dengan merapikan tempat tidur. Atau kalau mau langsung ke PPT-nya Jika juga kamu boleh. merapikan tempat tidurmu Agak error videonya. setiap pagi, kamu Siap Kak. Oke. Halo Kak? Halo, gimana? Mungkin langsung di share screen aja. Bagus. Untuk PPT yang tadi. Oke, sudah kelihatan. Cuma untuk videonya masih hitam ya. Mungkin langsung masuk PPT aja ya, Gus. Karena videonya nggak terlihat di sini.
Halo, Gus mungkin belum di unmute suaranya. Bentar, kita confirm. Oke, sudah masuk. Izin Kak. Halo Kak. Halo. Halo Dek, sudah terdengar suaranya. Silakan bisa dilanjutkan. Halo Kak. Halo, sudah terdengar suaranya. Sudah masuk suaranya, Gus. Langsung aja lanjut. Halo, suara kakak terdengar, Dek? Bagus. Iya Kak. Ya, halo. Oke, silakan dilanjut aja, Gus. Ya Kak, izin Kak. Jadi saya di sini perwakilan AAU Kak. Jadi sedikit mau memberikan informasi mengenai trik and tips masuk AAU itu kayak gimana sih. Jadi saya langsung aja supaya cepat. Saya langsung menceritakan gimana sih dulu saya waktu saya CASIS kayak gimana kan awalnya nih saya pernah mau daftar Akpol. Kemudian Akpol dengan AAU ini mungkin untuk tesnya ini bisa dilaksanakan samaan gitu tak Kak. Jadi Akpol saya tes, AAU juga saya tes Kak. Kemudian waktu tes di Akpol ini mungkin sedikit tips yang saya bisa ngasih itu kalau kalian masih bingung masuk Akpol atau AAU dari pertama itu bisa ngeliat animo pendaftarannya. Contohnya itu kayak di Akpol mungkin saingannya lebih di sana lebih susah, lebih banyak mungkin pendaftarannya. Mungkin kalian bisa ke akademi-akademi lain. Contohnya kayak di Akademi TNI ini masih bisa di Akademi Militer, Akademi AU, AL. Itu kan sekarang kami di Akademi TNI ini kan ada 3 matra, Kak. Jadi nggak kemungkinan kalian lolos di salah satu akademi TNI. Kemudian di AU sendiri ini ada 3 prodi, Kak. Prodi itu pertama ada teknik aeronautika, yang kedua itu ada teknik elektronika, yang ketiga itu ada teknik industri pertahanan. Jadi di 3 prodi ini semua prodi bisa masuk penerbang semua Kak. Jadi semua prodi itu tetap
bisa masuk penerbang semua. Kemudian banyak, jadi di 3 prodi ini nanti ada Jadi di 3 prodi ini nanti di AU ini di AU ini ada macam-macam korpsnya itu, Kak. Jadi korps utama kita tuh di Akademi Angkatan Darat itu pertama tuh penerbang. Setelah melaksanakan tes penerbang, biasanya yang berunitan penerbang ini ke korps dasar. Nah, korps dasar ini ada teknik, elektro, administrasi, pembekalan, pasukan, dan POM. Kemudian ada kegiatan di AU sendiri, ada kegiatan itu yang kami laksanakan, kegiatan terjun atau pradasar kayak gini. Contohnya kayak gini. Ini kegiatannya ini kami latihan di Bandung, di Lanpusin. Itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan di latihan terjun. Untuk kami di AU sendiri ini terjun pada tingkat 2. Kalau di rating saya ini tingkat 2, Kak. Sedangkan di adik saya ini di Sersan tingkat 1. Kemudian ada karena tingkat 2 itu ada terbang layang. Jadi terbang layang ini semua semua apa namanya? Semua taruna AU ini pasti merasakan menerbangkan pesawat. Jadi pesawat yang kita gunakan ini pesawat pesawat buatan Jerman. Jadi kita terbang tidak menggunakan mesin, Kak. Jadi kita terbang ini ditarik oleh pesawat Cessna. Kemudian di AU juga ada kegiatan survival. Nah, ini kegiatan survival ini contohnya di baju saya ada 3 brevet ini, salah satunya survival ini yang paling atas, Kak. Jadi kegiatan survival ini kita gimana caranya kita bertahan hidup di tengah hutan selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Kemudian ada kegiatan Buana Paksa. Buana Paksa ini kegiatan di mana kita melaksanakan pertahanan pangkalan. Kemudian di AU juga kita mengenal namanya pengenalan terbang. Nah, dari pengenalan terbang ini kita langsung dilatih langsung oleh abang-abang kita yang kapten-kapten penerbang. Kemudian kita dapat merasakan gimana tekanan di atas waktu melaksanakan membawa pesawat. Kan ini pada saat latihan terbang pengenalan terbang ini menggunakan pesawat Cessna. Oke. Videonya nggak jalan, guys? Ya selesai atau gimana? Nggak jalan kayaknya. Oke. Oke, mungkin langsung aja ke slide selanjutnya, Gus. Karena nggak bisa jalan videonya. Nah, kemudian kita ada kegiatan Cakrawala Paksa. Jadi Cakrawala Paksa ini adalah kegiatan di mana tingkat 3 kita melaksanakan mengeplot atau mengompas peta, Kak. Jadi kita mengompas peta di dalam pesawat, kemudian kita menentukan di mana titik koordinat kita sekarang berada di atas. Itu dilaksanakan pada tahap 3, tingkat 3, Kak. Kemudian setelah melaksanakan Cakrawala Paksa atau CWP ini kita melaksanakan kegiatan integrasi, Kak. Jadi kita ada Lasitarda. Jadi karena tingkat 4 melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan matra lain. Kita jadi matra Akademi TNI, AU, AL, Akmil, dan Akpol ini bertemu di sana, Kak. Jadi kita juga bertemu dengan Raja IPDN. Jadi di AU juga
tidak kegiatan fisik dan kegiatan lapangan saja, tapi di AU juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya kayak kita melaksanakan kesenian, jadi setiap malam Kamis ini kita melaksanakan latihan seperti latihan kerawitan, rampak gendang, mungkin yang dari Bali, dari Lombok mungkin ada kegiatan seperti dari kecak. Nah, jadi di Akademi TNI maupun Akademi Kepolisian ini kita kebanggaan, Kak. Jadi kita memiliki suatu kebanggaan itu yang diraih atau kita beri turunan kepada dari kakak-kakak kita, abang-abang kita, yaitu kita memiliki kebanggaan sebuah drum band, Kak. Jadi di AU ini namanya drum bandnya sendiri itu namanya Gita Dirgantara. Nah, itu artinya kita sebagai AU ini yang kita bangga-banggakan itu adalah event drum band ini, Kak. Jadi contohnya kayak kita biasanya event-event ini biasanya dilaksanakan di Malioboro, dan pada saat 17 Agustusan kita dipanggil ke istana, itu bersama-sama dengan akademi-akademi lainnya. Ya, jadi AU ini letaknya di Yogyakarta, Kak. Jadi kami selain letaknya di samping Lanut Adi Sucipto, kami juga di Jogja ini banyak dengan kampus-kampus lain seperti UGM, UII, UNY, dan lain-lain. Jadi mungkin adik-adik di sini yang kepingin ke Jogja mungkin bisa bisa berkunjung ke kampus kami, kampus AU di Lanut Adi Sucipto. Jadi privilege yang didapetin itu, kita juga pertama kita dapat terbang Joy Flight bersama instruktur profesional. Kemudian juga ini adalah nama kegiatannya Muhibah, atau di mana Taruna tingkat 3, Taruna senior ini melaksanakan kunjungan ke negara-negara lain, ke kampus-kampus Akademi Angkatan Udara di negara lain. Contohnya untuk di tahun kemarin senior saya ini dia pergi ke Thailand. Jadi di Thailand ini jadi kita melaksanakan pertukaran kurang lebih selama 1 minggu itu kita interaksi dengan Taruna Akademi Angkatan Udara Thailand. Nah, ya, jadi sekian dari PPT saya ini. Mungkin adik-adik di sini ada yang ingin bertanya mengenai apa saja yang disiapkan untuk menjadi Akademi Angkatan Udara. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari Bagus ya. Luar biasa sekali tadi sudah disampaikan bagaimana kehidupan di Akademi Angkatan Udara. Ya. Jadi sebagai informasi ada semua, Akademi Angkatan Udara ini merupakan salah satu matra ya dari Akademi TNI. Ya. Jadi di Akademi TNI ini ada 3 matra. Yang pertama tadi ada Akademi Angkatan Udara, kemudian Akademi Militer, dan Akademi Angkatan Laut. Nah, buat adik-adik yang berencana mendaftar ke Akademi TNI tahun 2025, kemungkinan akan ikut seperti yang tahun 2024 ini, yaitu di mana adik-adik tidak bisa spesifik mendaftar ke matra tertentu, tapi terpusat di satu pintu. Artinya adik-adik itu mendaftar di Akademi TNI dulu, ya, terpusat. Jadi bukan lagi daftar ke AU, bukan daftar ke Akmil, bukan lagi daftar ke AR, tapi terpusat dulu di Akademi TNI. Nanti tesnya barengan dan nanti materanya ditentukan setelah tes psikologi atau mungkin setelah tesnya selesai. Ya, nanti mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan bagaimana tahapan seleksi, kemudian persiapannya dan kehidupannya di kampus gimana, silakan nanti ditanyakan langsung ke Kak Bagus. Oke, adik-adik, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Adik-adik yang bertanya silakan di raise hand ya. Di raise hand.
Atau kalau mau di kolom komentar boleh juga. Silakan. Silakan adik-adik yang mau bertanya langsung di raise hand ya. Di raise hand aja. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Di raise hand silakan. Eh, mau bertanya, Kak, apa sih, Kak, kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para casis-casis, Kak, saat mendaftar, Kak? Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ini untuk Akpol atau AU Akademi TNI? Akpol, Pak. Oke, untuk Oriza berarti ya. Silakan. Mungkin Kak Oriza langsung aja dijawab ya. Apa-apa saja mungkin yang sering menjadi kesalahan umum pada saat mendaftar. Silakan, Kak Oriza. Izin menjawab. Menurut kakak sendiri, sesuai dengan pengalaman yang kakak telah lalui ataupun yang mungkin kakak lihat waktu tes yang dialami sama teman-teman kakak sendiri, dan yang mungkin saat saya pengalaman saya sendiri juga. Yang pertama yang kakak lihat tuh tensi, sering salah bukan salah sih, kayak mereka ini nggak siap waktu tes. Kayak mungkin salah satu alternatif buat menghadapi tes tensi waktu di tes pertama itu jangan begadang, malamnya jangan begadang. Dan juga salah satunya yang bikin deg-degan itu adalah kalian ini takut namanya gagal. Itu termasuk dalam bagian kepercayaan diri. Menurut kakak, bagaimana alternatifnya? Salah satunya jangan begadang. Dan juga meningkatkan rasa percaya diri kalian dengan cara bagaimana bisa dapat energi positif itu ya dari orang-orang terdekat, misalnya orang tua. Jadi kalian tuh sering komunikasi dengan orang tua, apalagi misalnya kalau kalian muslim, kalian bisa sering berzikir ataupun mendekatkan diri pada Tuhan. Sama yang salah satunya kalau selain di Rikes tuh misalnya tes administrasi. Kakak kan udah jelasin tadi di presentasi tadi. Kalau misalnya administrasi itu jangan salah-salah upload, walaupun misalnya itu kebalik pun dipermasalahin, kebalik ataupun nggak ada matre ataupun nggak ditandatangan ataupun ketidaksesuaian antara data sama yang diisi pun bisa menjadi salah satu kesalahan-kesalahan. Sama apa lagi ya, terlambat nih, chassis tuh jangan sampai terlambat, mau chassis mau catar mau capra, yang nggak ada satupun instansi manapun yang membolehkan pendaftarnya itu terlambat, karena itu mencerminkan kedisiplinan diri kita. Kurang lebihnya salahnya sering di situ sih yang kakak lihat. Oke, terima kasih Kak Oriza. Sudah menjawab tadi ya, Raihan? Oke, siapa dulu nih? Izin bertanya, Kak. Siapa nih yang bertanya nih? Oke, lalu Muhammad ini, lalu Muhammad siapa nih namanya? Lalu Muhammad Adrian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Kak, mengenai syarat ketentuan nilai, terutama nilai rapot untuk administrasi pendaftaran, itu bagaimana dengan teman-teman yang sekolah di pondok-pondok pesantren, yang terutama yang ngambil kelas khusus, ini mana keseharian mereka itu cuma belajar ilmu agama, ilmu Al-Quran, tanpa belajar ilmu umum seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Otomatis kan mereka nggak punya nilai rapot sesuai dengan ketentuan pendaftaran. Itu gimana? Apakah ada kebijakan dari misalnya Akpol atau mereka itu sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat? Terima kasih. Oke, baik. Silakan mungkin Oriza atau mungkin dari Ipradian, dari Bagus mungkin ada informasi terkait dengan adik-adik kita yang dari sekolah Islam ya atau madrasah aliyah. Silakan. Dari Oriza dulu mungkin. Halo.
Izin jawab, Kak. Oke. Tadi pertanyaannya misalnya kalau di pondok pesantren kan, Iya, kalau iya. sesuai aturan, kalau yang waktu kakak mendaftar tuh jurusannya itu IPA atau IPS, itu yang bisa daftar akpol. Nah, kalau em, di persyaratan khusus yang tadi, yang sesuai dengan yang kakak kasih lihat PPT-nya, itu ada yang bilang bagi pendaftar dari pendidikan diniyah formal dan satuan pendidikanmu adalah pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata imtihan watoni atau ujian standar nasional atau ujian akhirmu adalah dengan nilai akhir lulusan rata-rata minimal 75 atau minimal B. Nah, nanti seandainya mungkin penjelasan ini kurang jelas, adik-adik yang masih bingung dengan penjelasan kakak ataupun bingung sama pernyataan yang kakak share tadi yang di PPT-nya, bisa langsung ke Polres biar penjelasannya jelas bagaimana peraturan-peraturan yang emang harus dipenuhi. Tapi kalau sesuai di sini dinyatakan kalau minimal itu rata-ratanya itu 75 atau minimal B dari nilai muadalah, ujian akhir muadalah. Oke, baik, terima kasih Kak Oriza. Mungkin kalau di Akademi TNI ada syarat khusus lagi nggak? Bagus kira-kira. Kalau untuk teman-teman yang dasar dari madrasah. Ya, baik Kak. Di sini saya akan menjawab di pertanyaan mengenai apakah lulusan madrasah bisa masuk menjadi Akademi TNI ya. Jadi saya di sini sedikit berikan jawabannya. Kalau di Akademi TNI sendiri, terutama di Akademi TNI Angkatan Udara di AU ini, lulusan itu yang digunakan itu lulusan hanya jurusan IPA Kak. Hanya jurusan IPA. Kemudian memiliki persyaratan itu lolos dalam melaksanakan persyaratan. Namun kalau di TNI Tentara Nasional Indonesia ini mungkin masih bisa Kak, itu masuknya kalau yang saya tahu mungkin masuknya di keahlian khusus. Jadi bintara keahlian khusus Kak. Jadi itu mendapatkan nilai lebih dari TNI sendiri Kak. Jadi kalau menurut saya untuk di TNI masih bisa Kak. Cuman di Akademi Angkatan Udara ini tidak bisa Kak. Jadi kami hanya menerima jurusan IPA saja Kak. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya dari Kak Oriza dan Kak Bagus ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga dari Kak Bagus ya untuk yang mungkin pondok pesantren ya. Nanti bisa masuk ke Bakomsus khusus ya. Bakomsus dari TNI yang memang jalur agama. Oke ya, mungkin sudah terjawab ya dari Muhammad Adrian, tadi sudah dijawab oleh Kak Reza dan juga Kak Bagus terkait dengan apa-apa saja yang mungkin menjadi kendala ya untuk teman-teman yang mendaftar dari formasi madrasah. Oke, silakan. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Izin Dudan Maulana, tanya, Pak. boleh silakan. Oke, silakan Untuk Dudan Maulana. terima kasih Kak. Sebelumnya untuk ingin bertanya kepada Kak Oriza, kan tadi disampaikan Kakak pernah mengikuti seleksi IPDN. Nah, bagaimana tingkat kesulitan antara seleksi IPDN dan seleksi Akpol? Oke, bagus pertanyaannya. Silakan langsung mungkin nanti dijawab oleh Kak Oriza. Gimana sih tingkat kesulitannya perbandingan antara tes IPDN dan Ya. Akpol? Izin jawab, Kak. Jujur, kalau tingkat kesulitannya itu lebih sulit Akpol. Karena kan selain sulitnya juga, tes Akpolnya lebih rinci. Kalau di IPN kan nggak ada tes renang. Dulu kakak kan sedikit cerita nih. Kakak dulu gara-gara fokus banget nih IPDN. Gara-gara emang niatnya IPDN dulu waktu SMA itu udah persiapan dari kelas 10. Kelas 10 udah mulai lihat-lihat di Google lah, apalah, pokoknya di sosial media itu apa sih syarat-syaratnya IPDN. Terus lihat peraja-peraja juga tuh keren-keren semua. Mana rumah kakak juga dekat sama kampus IPDN. Jadi sering lihat peraja juga, jadi kayak keren. Terus bahas tentang kesulitannya,
itu tes renang. Kakak dulu nggak pernah belajar renang. Bener-bener pas tes renang tuh H-1 itu baru belajar renang. Tapi sebelumnya emang bisa renang, tapi kayak bukan yang difokusin itu, tapi renang bisa. Tapi alhamdulillahnya waktu H-1 tuh gitu kayak geladi lah gitu. Besok kan mau tes. Jadi kakak tuh geladi 25 meter kan minimal renang tuh 25 meter. Nah, kakak nih coba waktu H-1 tuh nyoba tes renang. Ternyata ngap juga kan, ngap juga. Belum sampai batas akhir 25 meter. Belum, masih setengah waktu itu. Tapi udahlah besok kasih yang terbaik. Udah bismillah sekarang udah belajar renangnya. Udah latihan pernafasan, benar-benar latihan mandiri, cari di Google cara latih pernafasan. Padahal sebenarnya itu telat, kakak itu salahnya di situ. Karena emang dulu kan niatnya IPDN nih, IPDN banget lah intinya pengen. Tapi ternyata gara-gara biar nggak grogi, awalnya tuh niatnya biar nggak grogi waktu tes IPDN, biar udah tahu kayak atmosfer tes tuh kayak gimana sih. Jadi kakak tuh daftar Akpol, sebenarnya mau daftar Bintara kan nyoba-nyoba juga kan, ya udah langsung aja daftar Akpol nyoba-nyoba juga gitu kan. Terus akhirnya daftar Akpol, terus kasih tau orang tua komplain, kok daftar Akpol sih kan IPDN, katanya kan nggak apa-apa mak, daftar Akpol nih biar tahu rasanya tes. Terus udah kayak gitu daftar disuruhnya Bintara, udah aja kan juga nyoba-nyoba juga. Pas kan harus riset nih ya kan, kakak nih udah otak-atik nih pendaftarannya sore, terus kasih tau orang tua malah diomelin gara-gara asal-asalan. Terus ya udah pergi nih ke Polres buat riset. Kan di Polres nih ngantri juga kan, terus udah lama ngantri rame. Terus ya udahlah akpol aja lah, jadinya kakak pulang, nggak jadi riset, tetap akpol. Jadi lanjutin tes. Alhamdulillahnya lanjut bener-bener. Waktu itu aku pernah berdoa, ya Allah jangan ini dong, biarin Oris sendiri yang milih, jangan IPDN, jangan akpol, tapi lulusin dua-duanya aja biar nanti tinggal milih. Ternyata milih pun susah guys, susah banget milih antara akpol sama IPDN. Akpol keren, IPDN keren, ya udah bingung kan mau pilih yang mana. Terus waktu itu kenapa pilih akpol, karena orang tua aku nangis, ya udah, karena restu orang tua itu nomor satu. Karena di Al-Quran, kalau kalian yang muslim, di Al-Quran tuh ngomong kayak gini, restunya Allah atau ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Ya udahlah bismillah daftar akpol. Itu pun kakak tuh nangis setiap hari, nangis benar-benar di kamar, nangis terus, nangisin PDN gara-gara pengen banget masuk ke PDN. Nangis itu, padahal setiap sore itu makan salad, ngemil, tapi tetap berat badannya malah turun. Mungkin gara-gara stres kali ya. Itu turun 1 kilo waktu Rikmin akhir pun kakak tuh sempat nggak mau kasih berkas gara-gara pengen banget IPDN, nggak mau kasih berkas ke Polda, nggak mau, tapi gara-gara mama nangis, ya udah kasihlah berkasnya ke Polda. Alhamdulillah ternyata benar ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Alhamdulillah sangat bersyukur banget bisa diterima di Akademi Kepolisian. Oke, luar biasa Kak Oriza ya. Oke, buat teman-teman ya sudah jelas ya tadi anunya penyampaian dari Kak Oriza. Intinya yang bisa saya petik tadi, berusahalah, berjuanglah sampai kalian tuh bingung pilih mau masuk kemana ya. Milih udah lulus dua-duanya tinggal milih nih. Jangan sampai nanti kalian tuh bingung gara-gara nggak tahu kemana. Itu yang salah. Yang benar itu kalian bingung ya memilih kemana karena sudah lulus dua-duanya. Ya. Tadi Kak Oriza juga pengen masuk UN, pengen masuk Akpol, bingung mau pilih yang mana nih. Itu yang bagus. Oke, terima kasih Kak Oriza. Lanjut ya. Gus Evan, silakan. Mohon izin Kak bertanya untuk Serma Datar Ide Bagus Pratikawan. Kak izin bertanya untuk apa saja usaha-usaha Kakak untuk mempersiapkan diri menjadi AAU dan motivasi terbesar Kakak. Siap, terima kasih. Oke, pertanyaan untuk Kak Bagus. Silakan Kak Bagus langsung aja dijawab. Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Jadi saya di sini akan
Jawab pertanyaan dari Gus Evan. Jadi pertama itu yang memotivasi saya menjadi taruna AU itu ya muncul dari diri saya sendiri. Saya emang dari kecil kepingin jadi penerbang. Terus karena itu saya melaksanakan latihan-latihan Kak. Jadi awal ini saya sekolahnya di Bali Kak. Di Bali terus pada saat kelas 2 ini saya pindah ke Lombok. Nah, jadi di Lombok ini saya memiliki banyak perubahan. Jadi dengan adanya orang tua saya hidup sudah mulai merasakan hidup sendiri. Kemudian saya pagi sebelum kegiatan sekolah kelas 2. Saya dimulai itu dari kelas 2. Pagi itu udah saya pagi jogging. Kemudian siang pasti saya les di APRA, kemudian sore jogging lagi Kak. Jadi saya binsik juga di lapangan Gebang. Nah, kemudian kalau adik-adik di sini tips saya ini yang paling penting itu sebelum kalian menentukan pilihan seperti Akpol, Akmil maupun Akademi TNI ataupun ikatan kedinasan itu kalian jauh-jauh hari 1 tahun atau boleh 6 bulan itu kalian harus cek kesehatan. Jadi cek kesehatan ini ada 2, ada cek kesehatan dalam dan cek kesehatan luar MCU. Kesehatan contohnya di Kuantum, mungkin ada tahu atau di Lombok, kemudian ada di Prodia. Nah, jadi adik-adik di sana bisa check up sebelumnya. Contohnya banyak yang kita tidak ketahui. Contohnya kayak mata minus, dan amandel lah, ambeien, rikokal dan lain. Itu mungkin bisa adik-adik atasi sebelum pelaksanaan tes. Setelah adik melaksanakan check up, pada saat adik-adik kelas 2 ini, adik sudah persiapkan akademiknya. Adik harus tentukan mulai sejak dini lesnya itu kayak gimana. Adik harus rancangin, adik-adik harus buat jadwal. Jadi jadwal itu ditata. Pagi saya ngapain, siang saya ngapain, sore saya ngapain. Untuk kegiatan-kegiatan luar seperti kegiatan kumpul-kumpul, kegiatan-kegiatan diajak oleh teman itu kalau bisa dikurangin dulu. Kenapa? Banyak kejadian waktu saya casis ini, banyak kejadian letting saya. Kebetulan saya ikut paskib juga di Lombok. Ada yang kecelakaan lah, hamin 1 bulan, hamin 2 bulan mau tes itu sangat diantisipasi. Kemudian setelah pelaksanaan tes kesehatan, adik-adik mungkin bisa mulai menyicil seperti les renang atau memperdalam lagi les-les seperti les bahasa. Sekian. Oke, baik, terima kasih ya Kak Bagus atas jawabannya ya. Tadi sudah jelaskan ya, kesehatan itu yang penting. Jadi adik-adik kalau bisa dari sekarang udah mulai medical check up ya, atau cek gimana kondisi kesehatannya. Karena kondisi kesehatan ini juga berpengaruh penting sekali ya terhadap seleksi adik-adik nanti. Mulai dari hal kecil seperti tinggi badan juga itu sangat berpengaruh ya. Kemudian mata minus dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin dari sekarang dipersiapkan dulu, dicek kesehatannya apakah adik-adik memenuhi syarat untuk menjadi calon taruna atau calon praja IPDN yang nanti akan mungkin adik-adik daftar di tahun 2025. Oke, silakan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi terakhir ya. Izin Kak, izin bertanya. Oke, boleh silakan Dek, karena sudah jam 10 nih ya, dipercepat. Baik, untuk Kak Ida Bagus Pratnyan, saya izin bertanya untuk mengenai apa saja kriteria penilaian dalam tes seleksi untuk Akademi Angkatan Udara. Baik itu. Oke, mungkin langsung dijawab aja, Bagus. Ya. Jadi saya di sini sedikit jawab apa yang saya dapetin dulu itu. Jadi kriterianya itu yang pertama kalian harus lolos tes. Contohnya waktu awal itu namanya tes administrasi atau tes ADM. Itu segala berkas sudah disiapin. Contohnya itu ijazah, kemudian ijazah SD. Kita beda dengan Akademi Kepolisian. Kalau Akademi TNI itu ijazah dan raport itu sangat penting. Jadi contohnya ijazah SD itu harus lengkap.
SMP lengkap itu beserta rapotnya. Dan untuk SMA ini semester 1 sampai semester 5. Kemudian setelah adanya tes administrasi dilanjutkan dengan namanya tes kesehatan. Ya, jadi tes kesehatan ini adik-adik mungkin udah saya bilang sebelumnya kan, adik-adik mungkin bisa persiapan dari check up. Setelah itu bisa diperbaiki, ada remark langsung diperbaiki. Yang ketiga itu tes jasmani ya. Jadi tes jasmani mungkin di sini bisa dicari di searching di Google kayak gimana tes jasmaninya. Kurang lebih tidak jauh-jauh berbeda dengan instansi-instansi lainnya kalau jasmani. Kemudian kalau di Akademi TNI sendiri ini saya juga sekalian menjawab ini apakah bisa nanyanya tes renang, apakah di akademi itu waktunya berapa detik itu sekalian. Kalau di waktu saya ini tes renang ini waktunya tidak ditentukan. Tapi di dalam tes renang ini mungkin adik-adik di Akademi TNI itu 50 meter menggunakan gaya dada. Nah, setelah melaksanakan adik-adik jasmani, setelah jasmani mungkin ada psikologi. Psikologi mungkin adik di sini bisa melaksanakan latihan. Setelah adik-adik melaksanakan les di APRA ini, kemudian adik-adik langsung setelah pulang itu jangan bukunya jangan dipakai alas tidur, tapi dibaca-baca lagi apa-apa di sana yang kalau bisa dikasih clue, dikasih tanda apa yang penting-penting. Pengalaman saya dulu untuk tes akademi ini saya persiapan di les APRA ini, saya tidak mengikuti les kedinasan, les Akademi TNI saja, tapi saya ngambil 2, yaitu saya juga ngambil les kedinasan. Jadi fungsinya apa? Semakin banyak adik-adik les di sini, semakin banyak adik-adik mengikuti bimbel yang telah disediakan di Abdi Praja ini, adik-adik semakin matang untuk persiapannya. Saya jadi 2 mengikuti les itu. Di siangnya saya ngikuti les di PDN, mungkin di malamnya saya ngikuti les di Akademi TNI. Setelah adanya tes akademik, nah baru adik-adik sama pantau. Nah, untuk di jam saya sendiri ini fokusnya di Lanut Jam. Jadi adik-adik di sana banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta doa kepada orang tua. Pantur itu adik dilihat di sana apa saja keahliannya adik-adik. Contoh nih, kalau pada saat pantur itu mendapat nilai yang paling besar bisa bela diri contohnya. Yang kedua bisa berbahasa. Jadi mulai sekarang kalau ada waktu luang, waktu-waktu itu adik-adik banyak-banyak latihan menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa-bahasa asing lainnya. Untuk persyaratan yang lain mungkin sama dengan akademi-akademi lain, sama dengan akademi kepolisian. Kurang lebihnya hanya perbedaannya itu kami di Akademi TNI menggunakan gaya condong ke gaya dada. Jadi renangnya itu 50 meter gaya dada. Namun di pusat itu hanya 25 meter untuk gaya dada, tidak 50 meter. Mungkin pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Kak Bagus ya atas jawabannya, sudah sangat detail dan lengkap sekali tadi. Saya kira juga sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10 ya di waktu Indonesia Tengah, dan di Indonesia Barat mungkin sudah jam 9 lebih 10. Kita akan mungkin akhiri ya Zoom pada malam hari ini. Namun sebelum kita akhiri ya, sekarang kakak ya khususnya, kakak akan memberikan satu pertanyaan yang khusus kepada adik-adik semua yang bisa menjawab. Satu orang saja ya, satu orang yang bisa menjawab nanti dapat hadiah menarik dari kakak ya. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nih? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Oriza dan Kak Bagus ya. Ada satu kegiatan yang mana mereka ini latihan bersama antara IPDN, Akpol, Akademi TNI, dan mahasiswa. Itu apa namanya? Latihan apa namanya? Siap, Bang. Oke, silakan. Dimas, boleh. Siap, Bang. Itu namanya Lacitardanus, Bang. Apa kepanjangannya, Lacitardanus? Iya, masih ingat nggak apa kepanjangannya? Siap, lupa, Bang. Lupa. Oke, ada yang tahu nggak kepanjangan Lacitardanus? Siap, saya.
Oke, apa tuh? Azahwa Dwi. Latihan integritas saat Taruna Wreda. Oke, bener nggak Oriza? Sama ini, bagus. Tadi katanya latihan integritas Taruna Wreda, bener nggak? Betul, Kak. Betul. Oke, Oriza udah bilang betul ya. Ya. Oke, bagus juga udah bilang betul. Oke, tadi Azahwa ya. Azahwa bisa langsung WA chat pribadi ke admin ya. Sama tadi siapa yang cowok pertama yang jawab? Oke, Dimas ya. Dimas sama Azahwa nanti PC pribadi kakak ya. Dapat hadiah menarik. Oke, terima kasih ya. Mungkin sebagai penutup ya postingan mungkin ada kata-kata motivasi terakhir ya dari Kak Oriza dan Kak Bagus untuk adik-adik yang sudah join Zoom pada malam hari ini. Apakah ada yang sudah disiapkan, Mbak Oriza? Kita mulai dari Oriza dulu. Mungkin ada kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat sebagai closing statement-nya pada webinar pada malam hari ini. Izin Kak, sebagai penutup dari kakak, untuk kalian yang masih ragu-ragu, masih merasa belum layak, masih merasa belum percaya diri, percayalah keberhasilan itu bukan milik mereka yang pintar, bukan milik mereka yang jenius, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Semangat. Oke, dapat salam semangat dari Kak Reza ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya untuk persiapan seleksi tahun 2025 nanti. Oh ya, ini ada sedikit koreksi ya dari Bang Mas Robi Zamzam nih. Katanya untuk tuh latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara ya. Ya, itu kurang ya. Nusantara. Saya yang salah sebut tadi ya. Mungkin tadi Azahwa sudah benar tapi mungkin saya salah sebut ya. Mohon maaf. Ini sudah diperbaiki oleh Mas Robi. Yang benar itu latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara. Oke. Tadi saya baca dari kolom komentar, ternyata yang komen itu Tegar ya, bukan Azahwa. Ternyata saya salah baca komentar. Oke, mungkin dari Mas Bagus ya, dari Kak Bagus ada kata-kata motivasi sebagai closing statement pada webinar malam hari ini. Silakan, mungkin Kak Bagus. Enggak, jadi mungkin di saat kalian lelah, di saat kalian capek, mungkin juga di saat kalian sudah bosan melaksanakan kegiatan itu, ingatlah, selalu ingat bagaimana kalian memulai kegiatan itu, kenapa kamu mulai kegiatan itu. Ingatlah, di sana ada harapan orang tua yang akan kalian wujudkan. Sekian dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Bagus ya. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi ya, saya doakan semoga adik-adik semua yang join Zoom pada malam hari ini semoga bisa lulus tahun 2025 nanti. Semoga satu kali coba langsung tembus ya. Dan semoga juga yang mungkin tahun ini sudah gagal, tahun depan semoga bisa berhasil ya. Saya doakan semoga suksesan segera menghampiri kalian. Oke, langsung saja kita tutup ya. Terima kasih kepada Kak Oriza dan Kak Bagus atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya tahu mungkin Kak Oriza dan Kak Bagus ini sibuk sekali ya di tengah cutinya mungkin walaupun cuti tapi pasti banyak banget kegiatannya selain bertemu dengan orang tua, bertemu keluarga dan bertemu senior dan junior tentunya ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan bisa live Zoom semua. Adrian tadi udah kuisnya ya Adrian ya, mungkin tadi keluar. Oke, silakan ya, silakan bisa keluar. Terima kasih juga Mas Robi, terima kasih semuanya yang sudah join ya. Semoga ilmunya berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.